Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu damang bu. Alhamdulillah. Kumaha puasana lancar? Oke, kita lagi ini ya P2K2 ya. Kemarin sibuk geroncek, survei geroncek, udah di cut off dulu sama pusat. Jadi sekarang lagi P2K2 ya. Ada yang disurvei kemarin Bu sama saya? Yang disurvei teh maedo henteu ku Papahmi ada ya? Ku Papahmi ti payuan Maedo. teh yuyuan teh. Maedo. Anu sareng Maedonya. masa sasi saung. Anu lainna anu disurvei teh ku abdi atau ku eta? Paling mah iya ya. Iya, survei. Ya oke, jadi ini sareng Papahmi ya. Papahmi aya. Papahmi disurvei sama Papahmi. Nya. Jadi Pak. itu naon atuh. Oke, ini saya udah mulai P2K2 lagi di kelompok ini kelompok kampung Bendungan ya. Di sini saya survei itu cuman dari 30-an lah, 30 orang ya. Jadi 30 orang cuman berapa? 3 orang yang sudah survei ya? Cuman 3 orang yang kena survei ya. Jadi survei geroncek. Jadi tidak semua KPM itu memang disurvei ya. Informasi banyak sekali yang wah Pak, kapan saya disurvei gitu. Padahal memang tidak semuanya disurvei sama pusat. Jadi kok bisa Pak tidak semuanya memang kalau memang udah peleburan data dari data DTKS menjadi data DTSN, data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional lancar, berarti itu tidak harus disurvei ya. Tidak harus disurvei. Itu analisa saya, berarti dia dalam peleburan data atau peralihan data menjadi data DTSN-nya itu lancar sehingga tidak disurvei. Di sini juga sekitar dari 30 orang lah ya, 25 orang cuman 4 orang lah yang disurvei gitu ya. Yang lainnya alhamdulillah mungkin udah masuk ke data DTSN ya dan data DTSN. Ibu tahu gak data DTSN itu apa? Nggak tahu. Jadi DTSN itu kan dulu mah sosialisasi ya, dulu itu pengambilan bantuan sosial itu ada sumber datanya ya. Itu jeluk-jeluk ibu menang bantuan. Jadi memang ada prosesnya, ada sumber datanya ya. Dulu itu yang namanya sumber datanya itu data DTKS. Nah ya, data DTKS. Apa itu DTKS itu? Data terpadu kesejahteraan sosial. Itu dulu itu namanya data DTKS. Nah sekarang dari pusat adanya apa? Adanya revolusi data atau memang adanya menjadi data tunggal. Jadi kan dulu mah data itu banyak, yang data daerah punya, kementerian lain punya, yang untuk masyarakat miskin ya, untuk masyarakat tidak mampu punya, Kementerian Sosial punya, BPS punya, pemerintah daerah punya. Jadi beda-beda gitu ya, beda-beda sehingga Bapak Menteri Sosial yang sekarang meluncurkan atau memang berinovasi dan ingin agar semua masyarakat itu cukup satu pintu. Memang itu terus dari Bapak Presiden juga ya, satu pintu, dan sekarang akhirnya udah transisi data ya, udah menjadi DTSN sekarang ya. DTSN itu data tunggal sosial ekonomi nasional. Atas Bu. Nah dulu mah DTKS. Nah dari data DTSN itu diambil dari 3 data. Jadi 3 sumber. Ya ini menceritakan survei ya. Menceritakan survei. Yang pertama itu dari data DTKS. Diambilnya dari data DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial. Nah itu yang kedua data registrasi sosial ekonomi.
Nah, itu data yang diambil sekarang menjadi data tunggal itu ya. Dan yang ketiga P3KE, masyarakat ekstrim miskin. Nah, itu ya. Diambil dari 3 data tersebut sehinggalah muncullah data DTSN ya. Data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, tersebut. Nah, barulah adanya groncek. Groncek itu dari banyak faktor lah ya. Groncek itu ya mungkin ada kebanyakan yang saya sudah laksanakan itu kayak pamumuh ya. Pamumuh itu RT-nya T1 tinggalnya di RT 3. Nah, terus ada yang jadi ada yang perubahan kakak, baru ngupdate kakak ke survei. Ya ada juga sih yang memang udah mampu mungkin ya, kategorinya kebanyakan yang BPNT yang udah mampu mungkin ke survei juga. Jadi udah meningkat taraf perekonomiannya ya. Atas Bu, ibu udah lupa lah liar kada disebut. Ya minimal tahu lah sumber data sekarang berubah. Nah, kecanggihan dari data DTSN ini tepat sasaran. Kok bisa Pak? Nah, sekarang udah terintegrasi ya. Ibu misalkan sekarang udah punya anak atau ibu sendiri yang kerja misalkan ya, kerja di pabrik, atau anak ibu kerja di pabrik dan UMR gajinya ya. Itu sekarang udah terdeteksi. Nah, pas survei bilang, saya mah nggak ini Pak, nggak kerja, anak juga nganggur. Ternyata anaknya kerja di pabrik atau di manalah, tapi gajinya UMR. Nah, itu udah terdeteksi. Ya, jangan apa? Bohong, susulumputan demi ingin dapat bantuan lagi. Sekarang tidak bisa gitu. Sekarang bisa kedeteksi. Yang terbaru misalkan BPJS Ketenagakerjaan bisa jadi ya, atau BPJS KIS yang bayar sendiri kan udah mampu. Kedeteksi bantuan pasti hilang. Soalnya sekarang kan data tunggal sosial ekonomi nasional. Misalkan ibu punya sawah ini, misalkan ke depannya ibu punya sawah, ada pajaknya kan atas nama ibu kan. Ibu itu mempunyai aset. Sawah nanti berhektar-hektar. Ya, amin lah. Ya, keluar bantuan pasti teman. Nah, nanti itu udah terintegrasi sekarang tuh ya, terintegrasi sama pihak pemerintah daerah, pajak, kementerian lain. Misalkan Maedo ya, Maedo punya sawah tapi disebut-sebutkan nggak punya. Nanti mah kedeteksi mah Maedo teh ternyata ada pasti singgrot. Ada pajaknya banyak. Ada punya aset Maedo teh sawah nanti misalkan seberapa hektar panggilan 2 hektar misalkannya 5 hektar. Amin lah amin. Nah, Maedo teh 2 hektar sawahnya teh. Nah, ini kan udah terintegrasi sama kementerian, sama pemerintah daerah. Keluar mau bantuan anak. Mau pasti keluar jadi otomatis by sistem. Maedo mah udah mampu ini, usahanya juga banyak, keluar. Ya gitu. Misalkan ibu tuh punya motor PCX atau NMAX anu gede lah, cash lagi. Nah, atas nama kan kalau satu keluarga mah kedeteksi ya. Misalkan Bu Yuli umur kalinya beli motor, masih ya Bu Yuli ya, motor PCX. Ini misalkan ini untuk kedepannya PCX. Nah kan terdaftar, itu ngelink kan, terintegrasi kan sama pajak saya rupa. Nah ini kan udah kategorinya mampu tidak membeli motor cash. Masih mampu, udah tergolongnya mampu, berarti pasti keluar otomatis keluar op. Nah yang terbaru kemungkinan itu kedeteksi yang TKW itu. TKW kan udah lebih UMR ya. Di Arab berapa di Arab? 7, 8, 5 juta. Mana ibu ke Arab lah tuh. Nah itu kan bisa jadi nanti kedepannya sama itu ngeling. Kalau ke Arab misalkan rohana ke Arab kan tos sabaraha kan gaji lagi kan. Bisa aja gitu kan. Tapi DTSN itu data tunggal sosial ekonomi itu
perubahan datanya cepat. Ya. Misalkan ke Arab ternyata balik deui ente ka itu deui nganggur deui di bawah deui di desil 1 atau 2 aya deui bisa jadi dapat bantuan deui karena kan keluargana ke bawah deui tidak mampu. Misalkan maedoh sawahna dijualan ya sawah nu 5 hektar dijual maedohnya dijual karena kan banyak puluhan kumaha. Nah terbaca nanti sama data DTSN itu data tunggal sosial ekonomi itu sama pajak sudah terintegrasi kan jadi tidak punya apa-apa lagi maedoh cuma rumah aja. Nah bisa jadi nanti masuk desil 1, 2 ke bawah keluarganya turun lagi tidak jadi sejahtera jadi memang tidak mampu bisa jadi dapat bantuan lagi. Dan yang kemarin yang saya survei banyak juga lansia yang tidak cair yang sudah tidak cair 1 tahun 3 tahun 5 tahun bahkan dia tidak dapat beras juga enggak tapi ATM-nya punya pernah sekali Pak cuman sekali nu banyak teh geunan Bu 8 karung nu bereta mah aya tadi dia cair teh bener alhamdulillah temen nu lain mah teu cair da mah mungkin mobil nyalira atuh mah era daya batasna mobil alit gitu pas babarengan kan sabaraha tahun tidak tekenging efek teh kapanggil efek teh cair nya 8 karung kamu biasa ini karena mobil kan ya jadi gitu ya. Nah tapi cepet. Nah sekarang kalau misalkan ada ibu tuh bantuan bantuan tahap 1 misalkan nggak diambil terus direkon sama pendamping ini gimana nggak ada respon kayak yang ada Bu itu ya Bu Linda ATM-nya nggak tahu kemana dia sempat dikumpulkan ada 2 kan yaitu yang BPNT sama yang PK. Nah untuk yang nggak sekolah sekarang itu kan udah sekarang tuh gini ya nah santai juga kalau nggak sekolah mah tidak masuk dapodik mah mau bisa jadi sekarang mah udah by system. Misalkan dulu mah ya belum terintegrasi sama dinas pendidikan Kementerian Pendidikan kan karena ada dapodik ya belum sekolah tapi ngaranna teh tidak termutakhirkan terus saya kengeng sekolah kene sekarang mah tidak bisa ibu sekolah kelas 3 menang ijazah SD atau SMP atau SMA keluar dapodik itu data base data anak pendidikan udah ngeling sama Kementerian Sosial udah pasti tidak akan langsung teu aya atas teh itu modal itu beda sistem kayak seperti kayak dia misal masih balita teh punya pas masuk SD enggak itu apa balita punya kumaha Kak bisa mungkin bisa ya hari teh aing kumaha iya misal seperti tapi kan barangkali balita kenging pas masuk SD teh nah itu teh dapodik cik abdi ge harus ke sekolah mengaktifkan dapodik itu berarti tidak masuk ke data dapodik tersebut bisa jadi kesalahan kakak nikna nah jadi harus ke operator sekolah ini anak saya kan sekolah di sini nah itu belum sinkron nanti disinkronkan kalau udah sinkron mah nanti ada kebaca tapi misalkan sekolah SD 5 dibayarkan seberapa ibu ibu teh gaduh anak 3 atau tong bating ekstrim teh mah 3 anak di SD menang bantuan tan dibayarkeun sabari hiji gila si ibu nya ya misalkan bilih kieu nya nah ieu 3 anak teh dibayarkeun balita kan 3 harusnya 3 dong nah menurut aturan balita 3 anak SD 3 itu dibayarkannya 1 SMP 10
1. SMA 10? 1. Tetap. Kecuali ada juga kasus yang ya mungkin ya itu kebijakan pusat mungkin ya. Ada juga yang anak SD dibayarkannya 2. SMP ya kan ada kan. Nah itu berarti kebijakan pusat anggarannya loba merenanya. Itu mah rezekina ada mau mungkin diulah-ulah untung-untung moal kan ya. Kau udah ge moal. Itu rezekina berarti. Nah jadi gitu sekarang udah by sistem ya. Udah by sistem sekarang mah. Ngatas ya Bu? Udah by sistem. Siap malundur. Sebenarnya ya. Sekarang nih survei aja. Kan di foto tuh rumah. Trek. Ada cek ibu mah ada rumah abdi mah tuh udah jelek padahal masih bagusnya. Paling kan jeung misalkan jeung manonok kan. Ya misalkan nah, bagusnya nah gitu. Ada yang ke seperti Bu eta anu kemana bagus ya? Anu deket anu jalan ke RTJ 2 tingkat. Lain belah dieu nu di luhurna. Mbak Estri eta mah Mbak anggota ieu. Mana nok kan? Mbak aya. Oh itu minantuna. Mana Sebaleungar ieu mana nok mah. Eta teh caroge Mbak Estri teh putrana. Manono. Abdi ge Damel di Puri simbana eta bangunannya. Bangunan. da bangunan oge sok menurut ibu sok bandingkan jeung si mak ieu lah. Atau Ibu Yuli lah. Kakak tinggal apa nih lah ke aya eta nu tombol cenah toh cenah gitu lah cemburuan sosial. Ya, saya cuma moto aja saya masalah kehidupan sosial. Ini ada namanya. Di foto. Nah, itu udah foto juga. Langsung ke pusat diolah sama BPS. Tidak masuk 14 kriteria kemiskinan. Keluar mal. Keluar tidak bantuan. Sok lebih manfaat anu eta teh di desa anu teh can menang Bu Yuli. Misalkan Mama Bu Yuli teh Saha? anu Mama tadi orang tua. Eta. Tuh kan. Intinya kan gitunya. Aya teh eta best friend Ma Edo selansia. Besti. Selansia ya. Lansia mana ini? Nah, si Mai ge kan teh Makna ieu dari Can pernah kok. tuh ieu kan. teh makna. Sok mending itu atau mungkin anyar. Beda ini eta mah yang masuk aya ieu teh. Nah, berarti kan pemerintah tuh sekarang menggunakan data DTSN itu lebih tepat sasaran. Sok, bener teh. Ya kalau misalkan masih biasanya tapi kan udah mencolok pisan atuh. Isi jalan, mentering. Lain di foto emang ka survei mah, ka survei. Nya duka udah ari ngabang rumahna abdi teh apal oge sih gimana eta tiba-tiba alus gitu. Jalan bilang dapat mah di sekolah kan. Jadi atau saya kasih tahu lah 14 kriteria kemiskinan atunya. 14 kriteria kemiskinan sebenarnya mah ada gitu itu masuk ya kita. Sebenarnya mah tapi masuk sih yang bilik gitu. Jadi 14 kriteria kemiskinan itu menurut BPS pertamanya gaduh lahan teh 3,6 paling luasnya 3,6 sabar sih 6 kali 6 kan iya 6 kali 6 3 kali 6 berapa lebar? iya 6 kali 6 36 meter persegi si ukuran itu paling luas maksudnya itu anu si jalan mak
2 tingkat luas alus ini mah pendamping gitu mah can boga imah pendamping Mama 3 tingkat, mama boro-boro 3 tingkat amin pian naik bae lah Rumah nu di rumahan udah 80 meter. misalkan mah ya doh ya 80 meter. rumah nate pada lebih tilu genap misalkan tapi kan dilihat dulu ada masih 13 kriteria misalkan atau masuk tuh ya mak misalkan ya rumahna tuh masuk mahnya terus teboga MCK di luar di jero teboga MCK toilet WC kayu bakar penghasilan 600.000 sebulan teka beli pakaian setahun makan daging seminggu eta kriteria kemiskan aya teh sok teboga motor teboga barang-barang elektronik 600.000 kalau anu bisa dijual teboga cek saha hese cek ibu hese teh tuh dinulain Pikiran ngarain istilahnya nyana. nya cek bilang dilagakeun ya dilagakeun anjing bener-bener kriteria kemiskinan guru eta ceng ya mau masuk tapi kan masih ada ciri-cirina misalkan ibu suamina cuman baru bangunan tapi cuman 600.000 ada baru bangunan hari rumah halus di mana tuh pendamping gitu gitu atuh emak misalkan Pak beli mah ku kayu bakar masuk ya kriteria kemiskinan ku kayu bakar gas 3 kilogram masih kene kana subsidi sok enak ibu ngagunakeun gas nu sabar anu ping deh 15 10 7 kilo 5,5 oh kata ibu kita geus kategori mana Pak geus ngagunakeun gas nu kitu mah nah ya gitu sebenarnya mah rumah bagus ya kan rumah kan iya menurut 14 kriteria kemiskinannya nya semen masih bisa masuk ya semen bilik masih semua keramik halus barang-barang halus TV kan ana TV amun 30 in Di tempat TV mah. 30 in masuknya amun si geus sabaraha in ya mak nanti masuk sama nanti masuk mau 30 in baru masuk ganti nu lain ulah meuli TV nu badag lain hik bae dengan gimana gitu ya komunnya teh gaduh mah sok ayana misalkan ya mau naik bener-bener ibu masuk tuh eta masuk paling aya ka hiji 2 3 4 setengahna paling lah aya lah maya domanya aya lah ari gaduh sawah mah kudu eta nya hah geus gaduh sawah mah kudu eta meureun kudu ngeluarkeun diri nya atuh gaduh sawah mah da atuh sawah mah aset lagi sabaraha oh mang hektar mah pi banyak anu rumahna biasa tapi sawahna banyak sih atuh nu jadi juragan sawah juragan naon eta padi atuh atuhnya aduh sok lebih berguna kene nya anu siga biasa kan daripada eta we jeung eta jadi nanti mah bae sistem anu sudah ana teh listrik sok listrik ibu update teh listrik 2200 watt ya sok pasti otomatis keluar eta na bantuan dan geus mampu kan banyak KPM nya geus maju sana terus punya kontrakan tana 2200 keluar nah abdi mah nenana geus da cobalah berikanlah kesempatan anu bagi yang benar-benar belum dan nanti mah bisa disumput-sumput mah sebenarnya dari kementerian itu sudah punya titik koordinat rumah ieu teh lamun naik di Babadabis mah udah bisa titik koordinat oh iya rumah saya tanapan kami di foto-foto segala rupa titik koordinat ini udah kaya dicek titik koordinat Bu sekarang udah canggih bisa lab bisa nana teh lain lab real time lagi bisa dicek nya kan satelit pakai GPS bisa langsung kelihatan ke kemana-kemana
rumah oge nya di foto tilur mah siga gaya padahal mah triplek. Sambung. Mama masih biasa sih rumah siga kitu mah kan bilik kita nya. Mohon bilik kene di kamar oge. Nya biasanya itu. Oh masih kena miskin lah. Masih tidak mampu mah itu mah. Tapi kan alhamdulillah na bisa ngawarung nya. Ya, jadi masih anti barangkali tadi papanjangkeun. Papanjang Panjang diputer puter-puternya mah nya. Puter. Situ duitna dipanjangkeun na. Panjangkeun duitna. Panjangkeun duitna. Ya, jadi sekarang ini udah by system ya, by system. Jadi tong kaget misalkan naik KPM tiba-tiba sekarang ini ya udah pemutaran cepat, tepat sasaran nih DTSN itu ya. Mau bisa disemputkan, mau bisa disembunyi-sembunyikan. Kema yang gaduh lahan, gaduh sawah, udah terintegrasi pemerintah sama pemerintah daerah semuanya. Kan banyak sekali gitunya. Tidak adil. Saya tidak dapat bansos. Banyak yang komen. Banyak di komen di grup tidak adil, saya tidak banyak. Padahal kan dilihat menurut 14 kriteria kemiskinan ada pasti mana mau masuk. Jadi sekarang dari pusat itu adanya diaturnya amun sesuai mah menanya bantuan sosial itu sementara bantuan sosial itu untuk keluarga yang tidak mampu. Sok ana geus beunghar boga warung grosir ya. Aya teh kamari abi ngirupe boga grosir masih kena yang bantuan. Punya prinsip ini bantuan dari pusat. Enggak apa-apa. Mangke petang jawabkeun mah maneh gitu. Geus eta kan ya intina mah geus aya mampu. Heg aya tetanggana misalkan anu bener-bener kudu dilayak dieta dibantu tapi kemudian dosa mainana meureunna nya. Terus Bu. Dah sekarang kan PK itu 10 juta se-Indonesia. Nak penambahan moal. Amun teu berkurang. Ya mual atuh. Ya, penambahan itu ada kalau misalkan keluar heula graduasi dulu. Graduasi itu ada 2. Graduasi alami sama graduasi mandiri. Kalau alami itu yang benar-benar yang misalkan di sini ada udah mau usahanya udah layak lah gitu Pak, misalnya buka bengkel. Udah cukup. Nah, itu nanti kemungkinan didorong ke graduasi mandiri, nanti dikasih modal biar dia cepat jadi sejahtera keluarganya. Kasih modal. Nah, itu nanti banyak udah rencana Pak Menteri itu udah terintegrasi sama kementerian lain supaya mendorong untuk pemberdayaan ya. Jadi misalkan Ari Abdi milih mending keneh terus naik bari maju dikasih modal pemberdayaan boga skill kemampuan bisa hidup daripada dihanap we. Si Bu Titi mah kahayang we dihanap we. Mun kaluhur kamarinya. Saya mah tidak, padahal kan lebih baik jualan gula kamari teh. Kue ali maju boga penghasilan kan mereka abdi kamari. Boga penghasilan dodo sarupa dibaik kasih modal kitu ku teh pemberdayaan. Daripada bantuan sabaraha budak sekolah lah 225. Sekolah lagi. Bapak Ariana KTP mah teh TNI. TNI singkatna naon? TNI itu adalah Tentara Nasional Indonesia. Mah itu kategorinya PNS. Tinu caloge abdi mah tani, adu abdi TNI. Atuh rareskeun kakana. Atos ka desa kamari. Pernah kenging Ya lain kade. Ini kan ka desa lah. Terus kalau bangun. Tos di eta berubah henteu. Ari eta mah Henteu di kakana anu anyar di barcode nya masih TNI. masih TNI. Nyalin dilereskeun ari kitu mah tuh. Dina KTP abdi na hungkul kakak nama entot. KTP na berarti dilereskeun. KTP na kamari nya anu Tah si mah lamun kamar dilereskeun mah ana pasti ka survei. nya pan KTP pan abdi langsung ka desa mah teh. Da KTP mah disucapil atuh ka desa. Nya pan ka desa heula terus Rio cenah teu kedah digentung saurna teh. Pulang ka desa langsung. Rio gentong teh teu kedah carutna teh. Dugaanna itu merenang gitu lah. Sebabkeun horeang capek mun kumaha tah.